Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Haji Wirawan Haris Wibowo dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat. Menindaklanjuti video kita yang telah lalu, yang belum lihat nanti bisa dilihat di deskripsi, ya. Kita lanjutkan paparan kita mengenai tutorial penggunaan dari Draeger PSS 7000. Hari ini kita akan membahas tentang detail-detail apa saja sih yang ada di Draeger PSS 7000. Mari kita saksikan bersama. Nanti ada beberapa pembahasan yang akan kita ketengahkan. Pertama nanti kita akan merangkai lagi, kemudian ada tes tekanan tinggi, kemudian nanti kita akan melihat secara detail tentang penggunaan dari DSU, panic button, dan kemudian cara perawatannya. Ya, marilah rekan-rekan sekalian kita saksikan. Baik, kemarin sudah diperagakan gimana cara memanjangkan dan memendekkan dari casingnya ini atau full body harness, ya. Di sini ada ukurannya S, M, L. Kalau kita mau memanjangkan, di sini ada tombolnya kita pencet, kemudian kita tarik ke atas sesuai dengan ukuran punggung kita, ya. Kalau ukuran punggungnya agak panjang lagi, kita bisa tarik lagi ke atas lagi, ya. Ditarik lagi ke atas, ya, disesuaikan, ya. Atau kalau pendek memang, ya, kita bisa kecilkan lagi, ya. Kemudian cara memasang baterai, ya. Perhatikan di sini ada konektornya. Ini harus melekat di konektornya ini, jangan sampai terbalik, ya. Pasang dari atas, kemudian ditekan dengan kedua ibu jari, klik, ya, seperti itu. Nanti pada saat kita membukanya kita bisa menggunakan kunci baterai, ya. Kita bisa menggunakan kunci baterai. Letakkan kunci baterai di dua selanya ini, pencet, ya, kemudian kita ambil, ya. Oke, kita lanjut ke merangkai. Perhatikan ini ada quick connector, ya, atau penyambung cepat. Ini ada sealnya diperhatikan jangan sampai hilang, sama dengan tipe-tipe bridging apparatus yang lalu. Sealnya harus perhatikan jangan sampai hilang. Kita letakkan saja di keran botol, ya. Kita putar sekencangnya tangan, kemudian kita masukkan ke pengikat tali botol, ya, pengikat. Kemudian disambungkan dengan regulator yang di bawah. Perhatikan, ya, posisinya harus lurus. Kita tekan saja ke bawah. Oke, terkunci dia, ya. Nanti pada saat kita membukanya, putar ke kanan, kemudian ditekan ke bawah bagian regulatornya saja, ya, lepas dia. Jadi pada pemasangannya seperti ini, ya, lurus, tekan ke bawah, kencangkan pengikatnya, ya. Oke, baterainya, kemudian tekan, ya. Kita perhatikan di monitornya. Oke, ini komponen ini namanya EMU, ya, itu Electronic Monitoring Unit, ya. Ketika baterai tersambung, oke, dia sudah loading, ya. Dia akan menguji komponennya, jadi menguji kesiapan dari peralatan ini, baik itu bridging apparatusnya maupun dari DSU-nya, ya. Baik, setelah baterai disambungkan, ya, kita akan melihat tanda checklist seperti ini. Ini adalah tanda checklist bahwa peralatan kita sudah loading untuk mengecek kesiapan dari perangkat yang kita akan gunakan. Kemudian akan masuk ke tanda 300 dan 68, itu bergantian. 300 dan 68 itu menandakan bahwa peralatan ini, ya, jadi tabung ini hanya untuk maksimal pressure 300, dan 6 dan 8 itu bahwa volume tabung yang diperkenankan untuk peralatan ini. Jadi 6 dan 8 sampai 8 liter yang diperkenankan untuk kita pakai di komponen kita. Jadi tabungnya harus ukurannya 6 dan sampai 8 liter, kemudian tekanannya harus 300, ya. Jadi kalau 200 boleh, kalau 400 tidak boleh. Jadi ada maksimal 300. Kemudian ada
Tanda seperti ini ada tanda tanya di belakangnya, itu menandakan bahwa dia siap untuk uji kebocoran ya. Nanti kalau sistemnya bocor akan ada tanda seperti ini, kemudian di depannya ada garis ya, garis. Itu menandakan bahwa sistemnya bocor. Kalau hanya tanda seperti ini, bahwa sistemnya siap, tidak ada kebocoran. Kemudian ada tanda seperti tanda tambah atau tanda silang ya. Ini menandakan komponen dari movement atau sensor gerak ya, sensor gerak siap untuk digunakan ya. Nanti pada saat DSU dipergunakan biasanya tanda seperti ini akan muncul ya, ini berarti sensor geraknya siap untuk dipergunakan. Kemudian 0,0 ya, menandakan bahwa durasi pemakaiannya masih kosong, kemudian tekanannya juga masih kosong. Jadi artinya bahwa tabung ini atau monitornya belum ada tekanan, jadi tabungnya belum terbuka ya. Sekarang kita buka tabungnya. Oke, setelah kita masuk ke pengenalan dari electronic monitoring unit, kita masuk ke tes tekanan tinggi. Tes tekanan tinggi ada 3 komponen yang harus diketahui. Yang pertama kita ingin mengetahui tekanannya ya. Kedua, kita ingin mengetahui working duration-nya atau waktu pemakaiannya. Ketiga, kita ingin mengetahui suling atau whistle-nya berbunyi atau tidak ya. Juga kita mengetahui kebocoran dari sistem ya, misalnya sistem ini bocor atau tidak ya. Pertama, sebelum kita melakukan tes tekanan tinggi ya, kita tutup dulu ya, tutup dulu. Oke ya, kita tutup dulu ya. Ini LDV atau paru-paru otomatis yang kita biasa sebut ya. Pencet dulu warna merahnya, oke. Kemudian kita buka kerannya 3 kali ya. Oke, kita lihat ya, tekanannya ini masih belum stabil ya, masih belum stabil. Kita lihat, tunggu berapa detik. Nah, kalau sudah stabil seperti ini ada dua angka. Yang di atas 240 itu menandakan tekanan tabung 240. Nah, yang 30 itu adalah hitungan dari working duration. Seperti kita tahu kalau hitungan breaching apparatus ada full duration, ada working duration. Ini hanya udah masuk ke working duration-nya ya. Nanti ketika tekanannya turun sampai dia 60 bar, nanti akan berbunyi 2 alarm. Nanti kita tes alarmnya, di tekanan berapa dia berbunyi ya. Oke, kita sekarang masuk ke segmen kedua dari tes tekanan tinggi, yaitu uji suling ya. Nanti kalau untuk sistem yang seperti ini yang kita punya ini ada 2 suling yang berbunyi ya. Yang pertama adalah suling dari body harness-nya. Yang kedua adalah suling dari digital dari sistemnya ini ya, sistemnya di bodyguard-nya ya. Yang kita lakukan ya, ini lubang pengeluarannya kita tutup, kemudian kita bypass, buang udaranya pelan-pelan. Udaranya pelan-pelan kita buang. Di tekanan 60 bar nanti berbunyi adalah suling dari body harness, dan kemudian keluar juga suling dari bodyguard-nya. Jadi dua-duanya nanti berbunyi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tes kebocoran ya, tes kebocoran. Pencet lagi, kemudian kita buka lagi sampai tekanannya keluar, kemudian kita tutup lagi, kita tutup ulang lagi. Yang perlu diperhatikan adalah ini yang di atas ya, tekanan yang di atas. Kalau tekanan ini akan berkurang terus, itu menandakan bahwa sistemnya bocor ya. Peralatan harus diperiksa, dikencangkan. Kalau memang diperiksa dikencangkan tetap bocor juga, maka sistem tidak boleh dipergunakan. Oke. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan dari DSU ya. DSU aslinya ada namanya ADSU atau Automatic Distress Signal Unit. Ini sudah melekat di bodyguard di peralatan yang kita punya seperti ini ya. Untuk mengaktifkannya nanti kita akan cabut pinnya ini atau talinya ini, itu mengaktifkan sensor gerak ya. Nanti akan kita bertahan sampai 20 sampai 25 detik. Nanti ada namanya pra-alarm ya. Pra-alarm ini nanti akan mempersiapkan untuk memasuki alarm yang
aslinya dia, DSU-nya dia. Jadi selama 20 sampai 25 detik nanti alarmnya akan berbunyi, alarm pertama atau pra-alarm. Ketika 8 detik kemudian tidak ada pergerakan, baru masuk ke alarmnya DSU. Ya, kita coba. Oke, kita cabut. Kita lihat berapa detik dia akan berbunyi. Ya. Oke, 21 detik. Nah, ini 8 detik kalau kita goyangkan seperti ini, dia akan mati sendiri. Ya, kita tunggu lagi. Ya, kita tunggu lagi. Goyangkan dulu. Kita tunggu lagi. Ya. Kita biarkan berapa detik? 8 detik kemudian baru alarmnya akan berbunyi. Itu namanya tadi pra-alarm, ya, pra-alarm. Alarm aslinya dia akan berbunyi ketika 8 detik tidak ada pergerakan, ya. Oke, 23 detik berbunyi. Kita tunggu 8 detik kemudian. Nah, ketika tanda seperti ini berarti sensor geraknya terkunci. Ya, sensor geraknya terkunci, dan ini ketika alat ini digoyang-goyangkan pun dia tidak akan mati alarmnya. Ya, untuk mematikannya, kalau sistem bottom seperti ini, ya, bottom seperti ini, pasang dulu penguncinya, ya, pasang dulu penguncinya, ya, kemudian kiri kanannya kita pencet selama 3 detik, ya, pencet selama 3 detik, ya, dia akan mati. Nah, ada satu lagi yang kita punya, yaitu sistem tele, ya, sistem tele. Ini ada 2 alat. Yang di kanan ini adalah bodyguard sistem tele yang lawas punya kita. Yang ini yang terbaru, yang bodyguard sistem dari bottom, ya. Oke, cabut dua-duanya. Ya, cabut dua-duanya. Persiapan dia. Ya. Nanti cara mematikannya agak beda. Ya. Oke. Oke. Yang sistem tele kita hanya cukup memasukkan telinya saja. Nah, di telinya saja dia udah mati. Kemudian kalau yang sistem bottom, kita masukkan telinya, kita harus mencet, ya, bottomnya ini kiri dan kanan dua-duanya selama 3 detik. Oke. Sekarang kita mengaktifkan panic bottom. Panic bottom ada di tengah itu, fungsinya adalah ketika dalam keadaan darurat, ya, kita butuh pertolongan teman kita memanggil dengan membunyikan alarm yang ada di bodyguard, ya. Umpamanya alarmnya sudah di pinnya sudah kita cabut, kemudian ini alarmnya tidak berbunyi karena kita dalam pergerakan, ya. Kemudian kita terkena masalah atau ada masalah dan kita butuh pertolongan dari teman-teman kita untuk memanggilnya segera. Pencet panic button ada di tengah sini, ya. Pencet, ya, tanda silang seperti ini berarti menghidupkan sensor geraknya dia, alarmnya dia, ya. Nah, alarmnya ini. Ini nama panic button, ya. Nanti ketika mematikannya, pasang pin lagi telinya, pencet kiri dan kanan. Selesai pekerjaan, misalnya selesai pekerjaan, tabung masih terisi seperti ini, ya, tekanan juga masih ada, ya. Kemudian peralatan ini harus disimpan, ya. Tidak usah mencabut baterai, ya. Atau kita mau mencabut baterai, ya, mengganti baterai, bodyguardnya ini harus kita matikan. Cara mematikan atau menonaktifkan bodyguard, ya, dengan cara kita pencet kiri dan kanan, ya, pencet kiri kanan selama 3 detik. Sampai layarnya ini bersih. Nah, kalau tanda tik 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 seperti ini berarti tekanannya masih ada. Ini harus 0, tulisannya 0 semua. Ya, tutup, ya. Kita buang udaranya. Buang udaranya. Ya, lihat manometernya harus 0 semua.
Kalau sudah 0 semua, pencet kiri kanannya. Pencet kiri kanannya sampai layarnya ini bersih. Nah, kalau sudah bersih begini berarti sudah nonaktif, ya. Kita boleh membuka baterai atau menyimpannya dalam kondisi baterai terpasang, ya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau memang kira-kira penyimpannya waktunya agak lama, lebih baik baterainya kita lepas, ya. Tapi kalau memang mau dipakai lagi untuk besok hari, bisa disimpan dalam kondisi seperti ini. Yang penting bodyguardnya ini sudah tidak aktif, ya. Oke, setelah kita tadi melakukan tes, kemudian kita melakukan percobaan dengan menggunakan DSU dan lain sebagainya, ya. Kemudian tahap berikutnya kita akan merawat peralatan ini. Misalnya selesai kita pergunakan, kita letakkan di sini, kemudian kita bongkar. Ya, sama tadi membongkarnya, buka dulu talinya, kemudian kita buka seperti tadi, ya. Buka, ya, letakkan di tempat yang aman, ya. Kemudian baterainya kita lepas, ya, baterainya kita lepas baterainya seperti ini, letakkan di tempat yang aman, ya. Paru-parunya kita lepas atau LDV-nya kita lepas, ya. Perhatikan, ya, ada dua bagian, ya. Untuk komponen yang ada di body harness atau di casingnya, ya, Anda tidak boleh celupkan di air, ya. Ini hanya untuk dilap saja, dilap dengan kain bersih atau menggunakan deterjen sampai kotorannya hilang. Nah, untuk bagian-bagian yang lain seperti tali pundak, tali pinggang, ini kita bisa lepas. Ya, kita bisa lepas, kita rendam di air sabun, kemudian kita sikat, kita bersihkan, kemudian kita jemur, ya. Jadi kita sisakan bagian yang ada di body harness. Oke? Perhatikan. Di sini ada tombol, tombolnya kita pencet, kemudian harnessnya kita dorong ke bawah, ya, sampai lepas. Dia ada penguncinya di bawah sini, ya. Jadi ini kita dorong ke bawah, sama. Pencet dulu, kemudian kita dorong ke bawah, ya. Ini masih nyangkut, ya, masih nyangkut di harnessnya ini. Kita hanya masukkan ke lubangnya sini, keluar, ya. Oke, ini kita bisa lepas, kita cuci, ya, kita masukkan di air atau ya, seperti ini, sama. Kemudian yang ikat pinggangnya ini agak tersembunyi, ya, penguncinya agak tersembunyi di bawah seperti ini, sama. Kita pencet, ya, kemudian kita dorong ke dalam, seperti itu, ya, ya, di kiri dan kanannya sama. Satu tangan dengan menggunakan jari ini agak sulit, ya. Pencet, kemudian kita dorong ke dalam, ya, seperti itu. Ini terpisah, jadi 4 bagian ini, tali pundak maupun tali pinggang, kita pisahkan. Ini kita bisa cuci, masukkan ke dalam ember, kasih sabun, kemudian disikat, dibersihkan. Nah, bagian dari body harnessnya ini yang kita bersihkan dengan menggunakan lap, ya. Kita lap saja, kemudian kita angin-anginkan, ya, karena ada bagian komponen modulnya ini, ya. Kalau dia konslet, ya, rusak, ya, sistemnya tidak berfungsi. Oke, sekarang masangnya. Ini sudah kita bersihkan. Kita lihat ini tali pinggang, ya. Lihat ini ada coakan. Kita masukkan di penguncinya seperti ini. Masukkan saja, tekan ke samping, keluar, ya. Seperti itu. Satu lagi tali pinggang, ya. Ini ada coakannya, masukkan ke penguncinya, ya, tarik ke samping seperti ini, ya. Kemudian yang di tali pundak sama, ya, tali pundak. Perhatikan kiri dan kanannya berbeda, ya. Perhatikan kiri dan kanannya berbeda, jadi yang coakan yang ada di dalam, ya, jangan sampai tertukar seperti ini, ya. Masukkan, kelihatan, dorong keluar, ya, keluar. Kemudian talinya, ujung talinya ini, ya, ujung talinya ini kita masukkan ke tadi, ke sini, ya, masukkan ke sini,
Oke. Jangan bersilang ya. Jadi di kiri dan kiri, kanan dan di kanan. Ya. Oke. Oke, selesai. Ya, ini bisa kita simpan. Ya. Kita rangkai lagi. Ya. Demikian teman-teman sekalian, pertemuan kita pada hari ini membahas tentang breaker PSS 7000. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk memajukan channel kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.